Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi yang saat ini lagi rame ya di pencairan Google yang saat ini bahkan sejak tanggal 7 kemarin itu ya tanggal 7 atau tanggal 8 ya tanggal 8 itu pencairan Google terkait dengan isu kenaikan gaji PNS itu naik 16% itu sangat lagi rame saat ini gitu. Nah, apakah ini benar-benar akan terjadi di tahun 2025 ini? Nah, tentu ini bisa menjadi penasaran ya kalau kita berbicara terkait dengan PNS berarti salah satunya adalah guru-guru PNS ya ataupun P3K. Nah, tentu ini kalau misalnya benar-benar terrealisasi akan menjadi kabar yang menggembirakan khususnya bagi PNS ya. Karena kalau kita melihat sebenarnya sebelum Presiden Jokowi itu selesai masa jabatannya sebagai presiden, beliau juga pernah menyuarakan terkait dengan akan adanya kenaikan gaji PNS ini ya. Cuma meskipun tidak disebutkan persentasenya berapa. Coba kita baca ya dari isu yang beredar ini, apakah benar-benar akan terjadi kenaikan gaji 16% gitu ya. Meskipun saya tahu bahwa sepertinya terutama guru-guru PNS itu sulit untuk mempercayai hal seperti ini. Jadi eh, kalau berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara hingga saat ini tuh sebenarnya ya belum ada keputusan resmi terkait dengan gaji PNS sebesar 16%. Itu dulu ya yang harus dipahami. Jadi belum ada keputusan resmi. Nah, di mana ini juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN yang menyatakan bahwa BKN itu tidak memiliki informasi terkait isu tersebut mengenai dan menegaskan bahwa kebijakan kenaikan gaji PNS itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan. Jadi itu merupakan kewenangan dari Menteri Keuangan. Nah, kemudian dokumen resmi dan wacana yang beredar itu adalah isu ini sebenarnya sempat disinggung ya dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokoknya kajian fiskal di tahun 2025 yang merupakan salah satu dokumen perencanaan awal APBN. Namun perlu dicatat bahwa eh, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal itu bersifat indikatif dan belum final sebenarnya gitu. Nah, isinya adalah rencana makro yang bisa berubah mengenai keputusan politik dan kondisi fiskal negara. Nah, dalam pidato nota keuangan Presiden Joko Widodo itu ya di sebelum dia berakhir masa jabatannya itu eh, sebenarnya tidak menyebutkan secara pasti bahwa akan ada kenaikan gaji sebesar 16% gitu ya. Justru yang dilakukan itu adalah penyesuaian gaji ASN itu sebesar 8% gitu. Jadi bukan dua kali lipatnya Bapak Ibu. Nah, tetapi kenapa kemudian berita ini beredar begitu kencang di pencairan Google? Ya karena memang kalau kita lihat ya memang isu kenaikan pangan itu selalu tidak sinergis dengan kenaikan gaji gitu ya. Contoh misalnya, kenaikan pangan itu hampir tiap hari, tetapi gaji itu tidak tiap hari naik. Nah, itu yang harus disadari. Nah, oleh karena itu, berkaitan dengan transisi pemerintah yang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas saat ini itu sempat menyatakan bahwa penentuan kenaikan gaji PNS itu kemungkinan besar akan diumumkan oleh Presiden langsung, Bapak Ibu. Ya, jadi itu akan diumumkan oleh Presiden langsung terkait dengan kenaikan gaji. Jadi kalau di zamannya Pak Jokowi ya dia sudah menyebutkan 8%. Nah, apakah di zamannya Pak Prabowo ini akan naik lebih dari 8% hingga mencapai 16 atau bagaimana gitu. Nah, itu yang ditunggu. Nah, selain itu, keputusan soal kenaikan gaji ini juga akan menjadi wewenang baru bagi pemerintah gitu. Nah, terutama ya pemerintah baru ya di dalamnya. Sehingga publik itu harus menunggu kebijakan resmi yang akan dikeluarkan setelah transisi kekuasaan berlangsung. Nah, hingga saat ini, ketika berita ini dikeluarkan, itu yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa belum ada keputusan resminya dulu ya yang mengenai kenaikan gaji PNS sebesar 16%. Nanti kita menunggu konfirmasi secara langsung dari Bapak Presiden Prabowo.
Nah, tentunya harapannya para PNS itu gajinya lebih apa? Lebih besar ya naiknya, tidak lagi 8% karena disesuaikan dengan kebutuhan dasar pokok masyarakat saat ini yang apalagi pajaknya itu kan sudah besar ya. Pajaknya meskipun itu pajak itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang memang dalam tanda kutip memiliki finansial yang cukup gitu ya. Nah, kemudian di sisi yang lain itu BKN itu tidak memiliki informasi atau dokumen yang membenarkan informasi terkait dengan kenaikan gaji PNS itu sebesar 16%. Nah, isu kenaikan gaji 16% itu muncul dari rencana indikatif awal sebenarnya gitu Bapak Ibu. Namun belum ditetapkan secara resmi dalam kebijakan fiskal negara. Nah, apakah ini tidak akan berubah? Artinya tidak akan berubah itu seperti apa? Jadi kalau di rencana indikatif awal itu mereka sudah merencanakan 16%, kemudian pada saat nanti sudah diresmikan, apakah tetap akan 16% atau bahkan turun dari 16% gitu. Nah, tentu saya berharap ya maupun teman-teman guru yang lain, terutama yang PNS itu juga berharap bahwa kenaikan gaji 16% itu benar-benar bisa terrealisasikan gitu, sesuai dengan rencana indikatif awalnya, seperti itu. Kemudian keputusan final kemungkinan itu harus menunggu informasi secara langsung dari pemerintah baru, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Jadi kalau kita lihat bahkan di wawancaranya Presiden itu juga sedikit menyinggung ya terkait dengan kenaikan gaji PNS ini ya, karena memang merasa bahwa sudah saatnya kenaikan gaji PNS ini harus diterapkan gitu. Jadi kalau kita lihat ya di sini, di mana di berita ini adalah gaji PNS yang sebenarnya itu sudah lama diterapkan gitu ya. Jadi sesuai dengan golongan satu, golongan 2 ya, kemudian ada yang golongan 3. Nah, itu yang sebenarnya itu sudah lama diterapkan. Nah, ini yang menjadi basic bahwa ketika kita berada pada posisi gaji golongan ini, itu kadangkala tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu isunya semacam itu ya, gitu. Yang terjadi. Ya, jadi ya sudah sewajarnya memang sih kalau apalagi saat ini tuh beliau itu sedang berada pada posisi mau 150 menuju 100 menuju 200 hari ya masa kepemimpinannya beliau, dan tentunya masyarakat itu menunggu gebrakan-gebrakan yang bisa memuaskan teman-teman PNS terutama gitu ya. Salah satunya adalah teman-teman guru yang ada yang sedang berjuang terutama misalnya terkait dengan tunjangan profesi guru yang masih ngambang ya, ketidakpastian di dalam pencairan, karena misalnya di daerah satu sudah cair, di daerah yang lain belum cair, bahkan yang tahun 2023 itu ada yang masih belum cair informasinya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.